Welcome home, welcome back to God's Word. Kali ini saya akan khotbah mengenai upah yang pantas. Jadi bagaimana sih upah yang pantas untuk kita manusia sesuai dengan pandangan Tuhan Yesus? Dan kita akan buka sama-sama ayatnya di Alkitab. Kita akan buka di 2 Korintus atau Corinthians pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 yang ada judulnya The Cheerful Giver ya. Jadi kita berbagi dengan sukacita. Dan saya himbau sebelum saya bacakan, Anda semuanya bisa membaca satu full pasal ini untuk bisa lebih memahami tentang konteks yang ada dan tidak kesana kesini untuk maknanya. Saya akan bacakan untuk Anda sekalian mengenai ayat yang ke-6. To the point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Jadi sebuah ayat yang sangat sederhana, di mana kata Tuhan adalah siapa yang menabur banyak akan dapat banyak, sedikit juga akan dapat sedikit. Di sini kita tahu bahwa kalau kita menabur itu kayak kita tuh ngasih sesuatu tanpa ada imbalan, tetapi nanti Tuhan akan kasih balasannya. Balasan yang dikasih Tuhan itu belum tentu hal yang sama. Bisa jadi semacam sukacita, damai, atau mungkin kembali dengan uang yang lainnya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan yang baik, kita tidak ada hope untuk semoga uangku kembali sekian kali lipat. Itu adalah hati yang picik, hati yang ingin memanfaatkan Tuhan. Nah, di sini kalau kita menabur sesuatu, jangan lupa dengan sukacita, jangan lupa dengan senang hati. Terkadang kalau kita itu membantu sesama kita itu pengen ada motivasi tertentu. Pengen dianggap, pengen dilihat baik, pengen diakuin, pengen yang ini dan itu. Padahal itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan pengen. Dan bagaimana kita bisa menyingkapi hal kayak gitu? Masa iya kita nggak usah ngomong Tuhan aja, kita sebagai manusia aja kok dia mau ngasih hanya demi popularity. Dia mau berbagi, dia mau membantu hanya demi supaya dia terkenal dan dianggap. Loh kok kayak gitu loh. Bagaimana Tuhan nggak kayak gitu juga? Kita sebagai manusia pun tahu bahwa kalau kita mesti membantu, kita ikhlas. Ketika satu tangan itu ngasih, tangan yang lain jangan sampai tahu. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa untuk kita menaburkan sesuatu, baliknya itu belum tentu money, bukan? Soalnya saya pun mengalami bahwa tetangga-tetangga pun banyak yang mengalami sakit di masa tua, dan banyak yang kayak agak-agak kecewa di masa tua. Kenapa kok aku bisa sakit kayak gini? Sakitnya itu bukan main, sakit-sakit yang betul-betul sampai ke ending hidupnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa Tuhan itu baik, kita mestinya juga bisa melaksanakan seperti ini. Tetapi kadang-kadang kita tahu bahwa manusia itu hatinya licik. Manusia itu menyukai dosa. Dosa itu mengenakkan. Jadi kalau kita mau ngasih, mau bantu siapa, kalau nggak ada tujuan tertentu, itu kayak nggak enak gitu dalam hati kita. Padahal kalau kita bisa ikut happy aja, Tuhan bisa kasih kita sesuatu balasan juga, meskipun kita nggak pengen ada balasan. Jadi Tuhan pun itu adalah hati yang mudah untuk membalas sesuatu. Makanya kalau misalnya ada kejahatan, kita nggak boleh balas. Kita mesti biarkan Tuhan yang balas. Kita doain yang jahat sama kita nggak usah kata-katain balik, diamin aja, cukup Tuhan yang balas lah ya. Hidup ini simple, hidup ini sangat singkat. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kita menaburkan sesuatu, baik banyak maupun sedikit, banyak itu bukan mengenai kuantitas melulu, banyak itu mengenai value. Contoh, janda yang dia itu ngasih lewat bagaimana cuma 2 keping koin, dengan pemuda kaya yang mungkin bisa kasih segebok uang yang jauh lebih banyak kuantitasnya. Mana yang lebih berkenan? Janda, soalnya dia ngasih semua full. Alias kita mesti kasih, yaitu adalah sepenuh hati.
100% hati kita. Pada saat kita bantu, kita ngasih, kita lakuin sesuatu untuk teman-teman kita, untuk siapapun itu, kita mesti lakuin itu bagaikan seperti untuk Tuhan. Bagaimana kita menjadi dewasa itu ditentukan oleh tangan kita masing-masing. Dewasa bukan mengenai usia, kenal nggak kenal Tuhan tetap bisa dewasa, tetapi untuk kita senang dalam membantu sama kita, dengan kita berbagi, dengan kita menaburkan sesuatu, itu asalnya Tuhan. Setan atau dunia ini tidak akan pernah senang ketika kita membagikan sesuatu. Dia selalu kayak ada keinginan atau statement bahwa kamu akan kehilangan sesuatu. Ini adalah sebuah prinsip di mana Tuhan gak seperti itu. Kalau di tempatnya Tuhan, kalau kamu bagi sesuatu, kamu akan dapat sesuatu yang lebih. Asalkan hatimu gak picik. Asalkan dengan sukacita. Sukacita adalah bagaimana kita bisa happy dengan keadaan teman atau sekeliling kita. Jadi ketika Anda dan saya di masa studi, yang masa sekolah, ketika ada temen misalnya dia nilai matematikanya 90, kita 50 gitu, kita happy gitu loh. Apalagi yang biasa di bawah kita, biasa dapat 40, 30, tiba-tiba dia jadi 70, nyaingin kita yang 60. Kita mestinya happy, wah hebat ya. Aku juga pengen kayak kamu, aku pengen jadi lebih baik lagi. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu memang bisa. Seperti itu Tuhan. Bagaimana hati Bapak itu akan sedikit menangis, tersentuh juga gitu loh, melihat anaknya yang lain. Aduh, anaknya beri baik, aku akan berkati kamu lebih. Jadi kalau misalnya ngomong masalah berkat, anak pun yang bisa menaburkan sesuatu, kadang-kadang ayah dan ibunya menuai. Jadi kadang-kadang berkat yang didapatin oleh ayah dan ibu maupun sebaliknya, itu adalah hasil oleh siapa yang menabur itu. Jadi kalau anak itu menabur kebaikan, dia selalu berbuat baik, kemudian ayahnya diberkati, ibunya diberkati, ataupun sebaliknya gitu loh. Bagi ayah ibu yang betul-betul senantiasa bersuka cita, berkat itu ada melalui anak. Jadi kalau misalnya pada zaman dulu ada suatu statement bahwa banyak anak banyak rezekinya, itu betul. Kalau genah. Jadi kalau memang kita melakukan semua itu dengan sukacita dan untuk Tuhan, itu memang betul. Bagaimana enggak? Kalau salah satu aja kita menabur sesuatu, satunya bisa menuai, apalagi kalau keduanya itu akan jadi semacam timbal balik dalam satu family. Tapi jangan disalahkan juga, upah yang pantas itu ada untuk hal yang negatif juga. Engkau nggak akan bisa menuai sesuatu yang engkau tidak tabur sama sekali. Kalau engkau menabur kebicikan, engkau tidak akan menuai namanya keikhlasan, kebaikan, ketulusan. Engkau juga akan menuai kebicikan demi kebicikan yang lain. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa sistem negatif pun juga akan menghasilkan sesuatu yang negatif, mestinya yang negatif diubah ke yang positif, supaya menghasilkan sesuatu yang positif juga. Jadi bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah Anda menaburkan sesuatu yang positif atau negatif? Dan apakah hati Anda itu begitu picik pengen mendapatkan banyak balasan lewat Tuhan? Hanya Anda yang tahu. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa sebuah hati yang sukacita, hati yang mau happy, hati yang senang dengan keadaan sekeliling kita sebab dia diberkati lebih dibandingkan kita mesti bisa untuk senang dan kita pasti akan diberkati lebih lagi kalau kita bisa melakukan semua itu. Jadi khotbah yang begitu singkat, padat dan jelas, itu semacam sebuah protein yang disematkan kecil tapi betul-betul value-nya gede banget. Jadi sekilas dulu apa yang bisa saya khotbahkan di sini. Pastinya Anda semua akan mengalami banyak breakthrough, di mana Anda akan bisa lebih lagi mengerti keadaan yang lain untuk bisa lebih senantiasa happy dalam hidup ini, utamanya pada saat menaburkan sesuatu. Menaburkan sesuatu bukan masalah kita ikut dalam agenda tempat ibadah melulu, tetapi menaburkan sesuatu adalah sesuatu dalam kehidupan kita yang kita mesti jadikan lifestyle. Ya, setelah ini saya akan berdoa buat Anda yang
Mungkin hati Anda selalu envy, selalu pengennya mengingini keinginan teman atau sekeliling Anda, utamanya di situ. Dan ayo kita doa sama-sama yuk. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih menonton. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan, yang ada di hatinya keinginan jelek atau envy kepada temannya, sahabatnya. Kenapa dia diberkati lebih, aku enggak? Padahal saat dia diberkati lebih, dia enggak bersyukur sama sekali. Saat ini juga Engkau buang Tuhan envy itu di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus, Engkau putihkan hatinya seperti kain kirmizi itu, jadi tidak ada nodanya. Saat ini juga Engkau akan buat dia semakin baik, semakin dekat lagi kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus. Buat siapa yang pengen menabur, enggak apa-apa. Bukan masalah jumlah, tapi masalah ketulusan. Tuhan melihat ketulusanmu bukan jumlahnya. Saat ini juga Engkau akan kasih semua itu. Engkau akan kasih apa yang ingin Kau kasih lebih lagi, sebab Engkau mencintai Yesus di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan, buang segala statement, segala mindset yang bilang kalau misalnya kita menaburkan sesuatu kita akan kehilangan juga. Saat ini juga Engkau buang statement iblis itu di dalam nama Yesus. Hanya statement Tuhan yang ada padamu saat ini juga. Now in Jesus name. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, jadi sudah selesai untuk episode kali ini. Sungguh khotbah sangat singkat, memberkati, padat, jelas, dan selalu pastinya akan sangat berguna buat Anda dan saya sekalian. Oke, sekilas dulu, kita akan ketemu di episode God's Word yang lain. God bless you dan bye-bye.